Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajar semuanya. Kembali kita ke kelas Bu Iva dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Dan kali ini adik-adik sekalian kita akan mempelajari mengenai desain industri. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai materi kita pada perkuliahan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang akan kita dapatkan nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'aluma liridhallahi ta'ala wa izaratil jahli wa ihyaiddin, amin. Oke semuanya, baik kita langsung saja mempelajari apa itu desain industri dan juga apa saja yang terkait tentang bisnis mengenai desain industri ini. Baik, yang pertama kita akan kenalan dulu mengenai apa itu desain industri. Jika kita membuka undang-undang mengenai desain industri ini merupakan suatu kreasi tentang bentuk, kemudian juga konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri dan juga kerajinan tangan. Seperti itu definisinya di dalam undang-undang. Oke, kalau mungkin kalian masih bingung ya, bentuknya itu seperti apa Bu, kemudian konfigurasi itu seperti apa, kemudian yang diartikan sebagai komposisi garis atau warna itu seperti apa, atau komposisi garis dan warna itu seperti apa. Tapi kalau garis paham ya, garis ya itu ya garis seperti itu, warna ya warna seperti itu, atau gabungan daripadanya itu seperti apa hingga kemudian berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi seperti itu. Oke, di sini saya akan contohkan, ini ada gambar ya, mungkin kalian mengenal ya, meskipun saya sudah tutupin itu nama PT-nya dan juga mereknya. Oke, yang pertama ini ada bentuk ya. Nih, bentuknya ini apa? Bentuk adalah botol. Kan tadi bilangnya suatu kreasi tentang bentuk. Berarti bentuknya apa? Bentuknya botol. Kalau hanya botolnya saja berarti dia sudah berbentuk kan, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah rupa yang memiliki 3 dimensi kan. Karena dia sudah memiliki panjang, lebar, tinggi, seperti itu botol ini. Kemudian konfigurasi, coba adik-adik perhatikan, itu kan ada bagian melengkung-melengkung kecil ya di bagian apa ya, tubuh botol seperti itu. Ini kemungkinan agar kita ini mudah untuk membawanya sehingga tidak apa ya, terslip, maksudnya tidak mudah jatuh seperti itu. Oke. Jadi kalau seumpama kita bilang konfigurasi ini juga ornamen yang memiliki fungsi tambahan atau unsur estetik. Kita bisa melihat di situ, oh fungsinya ini kalau kita bawa meskipun tangan kita mungkin sedang ada airnya atau apa, jadi tidak licin, tidak mudah jatuh seperti itu. Dan juga unsur estetiknya, wah ini lebih lucu ya, karena dia sama modelnya seperti itu dari atas sampai bawah, jadi ada kesan estetisnya sehingga oh ini tidak hanya botol yang polos seperti itu yang dimaksud dengan konfigurasi. Kemudian komposisi, tadi dibilang komposisi itu bisa garis atau warna. Kalau garis ya bisa jadi nanti komposisi kita fokus kepada gambar apa, lebah sama apa itu ya namanya, sendok madunya ya. Kalau seumpama misal di gambar itu hanya garis saja sebagai gambarnya ya nggak apa-apa, sudah masuk kepada yang disebut dengan desain industri. Atau warnanya itu apa, merah seperti itu, atau yang itu kuning, itu sudah cukup sebenarnya garis atau warna. Tetapi yang dihadirkan di situ lebih kompleks lagi kan. Nah itu ada garisnya dan ada warnanya seperti itu, dan gabungan, intinya gabungan antara garis dan warna dari gambar yang ada di dalam botol tersebut. Kemudian atau gabungan daripadanya, gabungan hingga kemudian berbentuk 3 dimensi. Nah ini berbentuk 3 dimensi ya. Jadi ada botol, kemudian sebagai bentuknya botol plastik ini, kemudian konfigurasinya yang mana itu ada gelembung-gelembung apa ya di batangnya, di badannya botol itu, sehingga dia memiliki fungsi tambahan dan unsur estetis. Dan juga ada komposisi dengan garis dan warna di situ ya, sehingga kemudian dia
membentuk sebuah gabungan yang berwujud 3 dimensi seperti itu. Kalau seumpama 2 dimensi, bagaimana Bu? 2 dimensi bisa kita lihat kalau kita melihat kain batik misalnya ya. Batik itu kan 2 dimensi ya, dia tidak memiliki tinggi, hanya lebar sama panjang seperti itu saja ya, dan bentuknya ya sudah lebar seperti itu, namanya juga kain seperti itu. 2 dimensi, tapi di situ sudah ada pola gambar dan juga warna, dan juga ada rupanya, juga ada unsur estetisnya dari kain itu, sudah disebut sebagai desain juga seperti itu, bisa. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ini, bahwa di dalam botol ini ada gabungan. Jadi memang kalau seumpama kita mau mendaftarkan, kita harus pastikan dulu apa yang mau kita daftarkan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya dari desain industri itu. Jadi bisa kita daftarkan, oh ini sudah ada bentuknya nih, bentuknya botol plastik seperti itu. Lalu kalau kita ambil dari sisi gabungannya, berarti bisa juga adik-adik sekalian menggabungkan antara bentuk dengan konfigurasinya. Misalnya ini botol, kemudian dengan tambahan yang gelembung-gelembung di dalam di badannya botol tersebut, dan juga ada ukirannya atau pahatannya misalnya, itu sudah cukup bisa didaftarkan. Ataupun gabungan antara bentuk dari botol itu dengan komposisi, misalnya botolnya polos saja, kemudian di botol itu ada gambarnya garis, kemudian warnanya merah seperti itu juga sudah cukup. Apabila tidak ada sebelumnya yang mendaftarkan dari desain industri, itu juga sudah cukup bisa didaftarkan. Ataupun gabungan antara ketiganya ya, seperti botol yang saya tampilkan ini, jadi bentuknya, kemudian konfigurasinya, dan juga komposisinya ini ada seperti itu. Ini disebut dengan desain industri. Jadi paham ya, dimana kalau seumpama di dalam istilahnya tadi harus ada yang namanya bentuk, itu otomatis, kemudian konfigurasinya, kemudian juga komposisi, baik itu garis atau warna, ataupun garis dan warna, yang mana nantinya itu bisa berpola 3 dimensi seperti botol ini, atau kalau 2 dimensi ya seperti yang tadi, misalnya kain batik seperti itu ya, yang mana dia ini nanti menghasilkan sebuah produk barang juga, kemudian juga komoditas industri dan juga kerajinan tangan seperti itu. Kemudian kita beralih pada macam-macam hak yang ada pada desain industri. Yang pertama ini adalah hak desain industri itu sendiri. Nah, hak ini sebenarnya merupakan hak eksklusif ya. Jadi sebenarnya rata-rata hak ini haknya adalah eksklusif, kecuali yang sudah kita bahas kemarin tentang rahasia dagang ya. Hak eksklusif ini di dalam desain industri ini hanya diberikan kepada hanya diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, dan melaksanakan sendiri, atau dia juga bisa memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi memang terbatas, hak eksklusifnya ini ada batasan waktunya seperti itu. Dan juga untuk dari segi pelaksanaannya, si pendesain itu bisa melaksanakan atau membuat desainnya itu sendiri, atau juga memberikan pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut seperti itu. Dan kemudian hak yang kedua ini adalah hak prioritas, di mana ini juga ada kemarin di dalam rahasia dagang, dan sama sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak prioritas, di mana ini merupakan suatu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang mereka ini berasal dari negara yang tergabung di dalam Konvensi Paris, dan tujuannya adalah tentu untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan ke negara tujuan, ke Indonesia misalnya, yang juga merupakan anggota Konvensi Paris, atau Indonesia ini juga merupakan anggota dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ya tentunya, dan ini tanggalnya ini sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negeri asalnya seperti itu. Kemudian setelah dua hak ini, kita memiliki apa lagi? Nah, kapan desain industri ini dilindungi? Seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama, kapan desain industri ini dilindungi? Kalau ditanya seperti ini, maka kita bisa memiliki dua opsi.
dia akan mendapatkan perlindungan jika dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan jika. Yang pertama, sebuah desain industri ini bisa dilindungi, akan dilindungi jika hak desain industri ini dia benar-benar merupakan desain industri yang baru, seperti itu. Lalu kapan desain industri ini dianggap baru? Jadi pertama, jika desain industri ini dikatakan baru adalah dia tidak memiliki kesamaan dengan desain-desain yang sudah diungkap sebelumnya, seperti itu. Artinya, arti dari ungkapan sebelumnya ini yang pertama, kalau misalnya sebelumnya itu tidak ada desain industri yang juga memberikan permohonan pendaftaran desain industri di tanggal yang sama, tanggal penerimaan yang sama, ataupun di tanggal prioritas yang mana dia diajukan oleh hak prioritas, seperti itu, ataupun desain ini sebenarnya telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia, seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita melihat dari sisi prakteknya, adik-adik sekalian, itu sebenarnya banyak sekali pengusaha yang mana mereka ini melakukan promosi, kemudian pameran terlebih dahulu atas produknya, kemudian mereka menjual produknya ke pasaran sebelum desain industrinya ini didaftarkan. Nah, seperti itu. Jadi pengen cepat punya profit dulu, mereka pengen untung dulu, sehingga kemudian ketika ada bagian yang memeriksa desain industri dari kantor HKI, ini akhirnya mereka akan menemukan desain-desain yang serupa, akan menemukan desain tersebut, sehingga bisa juga nanti akan dinyatakan bahwa desain tersebut ini tidak lagi memiliki kebaharuan karena sudah dijual terlebih dahulu sebelum didaftarkan. Oleh karena itu, para pengusaha yang akan memasarkan produk desain industrinya ini sebaiknya, bahkan seharusnya mereka ini lebih dahulu mendaftarkan desain industrinya sebelum mengkomersialkan produk itu di pasaran. Karena kenapa? Ini alasannya. Maksimal 6 bulan. Jadi memang suatu desain industri ini tidak lagi dianggap baru jika 6 bulan ya. Batas waktunya adalah, jangka waktunya adalah 6 bulan sebelum tanggal penerimaan itu. Yang pertama, jika dia sudah dipertunjukkan dalam sebuah pameran nasional ataupun internasional, jadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang mana pameran itu diakui secara resmi, kemudian lewat 6 bulan setelah itu, nah ini sudah tidak lagi dianggap baru, seperti itu. Dan yang kemudian yang kedua, lebih dari 6 bulan dia juga telah digunakan di Indonesia ataupun oleh pedesain ini dengan digunakan juga oleh pedesain ini dalam rangka percobaan, misalnya tujuannya untuk pendidikan, penelitian atau pengembangan, terserah, yang penting sudah digunakan intinya, dan itu sudah lebih dari 6 bulan, dari maksimal 6 bulan, seperti itu. Jadi memang sebenarnya para pemilik desain atau pendesain ini mereka diberikan waktu maksimal ini 6 bulan dari tanggal pertama kali mereka mempublikasikan karyanya, baik itu dalam suatu pameran nasional maupun internasional, ataupun ketika karyanya ini mereka gunakan untuk riset, seperti itu tadi ya, pendidikan, penelitian, pengembangan, seperti itu. Nah, kalau lewat dari itu, maka inilah yang kemudian menyebabkan industri tersebut dianggap tidak baru dan sudah tidak bisa lagi didaftarkan di HKI, seperti itu. Kemudian di sini jelas ya batasannya kapan desain industri ini tidak mendapatkan perlindungan. Nah, secara jelas dan tegas sekali di dalam undang-undang diatur bahwa suatu desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pastinya yang berlaku tentunya, kemudian ketertiban umum, agama, dan juga kesusilaan, seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut pada jangka waktu perlindungan. Berapa lama sih jangka waktu perlindungan dari desain industri itu? Jadi perlindungan terhadap hak desain industri ini diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak terhitung dari tanggal penerimaan, seperti itu. Jadi
tanggal mulai berlaku jangka perlindungan ini yang kemudian dicatatkan di dalam daftar umum desain industri dan yang nantinya diumumkan di dalam berita resmi dari desain industri. Jadi memang kalau kita melihat jika ada sebuah desain industri yang telah lebih dari 10 tahun, maka desain industrinya ini dia tidak akan lagi memiliki sebuah perlindungan ataupun public domain. Jadi artinya maka siapapun yang misalnya menggunakan desain industri tersebut bisa tanpa memerlukan izin dari pemilik desainnya kalau seumpama lebih dari 10 tahun seperti itu. Dan yang kemudian desain industri ini bersifat eksklusif. Jadi memang pemegang hak desain industri ini memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya. Dan pemegang haknya ini juga dia bisa melarang orang lain yang tanpa persetujuannya ini membuat, kemudian memakai, menjual, mengimpor, mengekspor ataupun mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri miliknya seperti itu. Tapi hal ini dikecualikan ya kalau memang pemakaian desain industri ini untuk kepentingan penelitian ataupun pendidikan yang ini tidak sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pemegang hak desain industri itu sendiri. Oke, dan tentu sekali lagi saya mengingatkan ya, tentu hal ini tuh masih sangat berbeda dengan lisensi rahasia dagang ya yang kemarin sudah kita bahas, yang mana dia bersifat non eksklusif, yang mana di dalam suatu yang non eksklusif kan kita kemarin sudah bahas bahwa artinya tetap memberikan kemungkinan bahwa pemilik rahasia dagang itu untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya seperti itu. Jadi intinya memang di dalam undang-undang itu satu kata pun itu sangat berpengaruh. Kalau seumpama yang di hari ini desain industri itu tidak ada kata lainnya seperti itu, tapi kalau seumpama di rahasia dagang kemarin dia bisa memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Nah, maksudnya ini lainnya inilah yang kemudian sangat berimbas kepada praktik dari pemakaian model-model HKI ini. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, kalau di rahasia dagang kemarin sedikit kita flashback agar kita benar-benar paham apa sih bedanya seperti itu. Mana sih yang harus kita daftarkan, mana sih yang lebih untung untuk bisnis kita, apakah mendaftarkan desain industrinya ataupun mendaftarkan rahasia dagangnya ataupun mendaftarkan mereknya, karena semua itu memiliki perbedaan masing-masing ya. Jadi kalau seumpama non eksklusif ya, sifat yang non eksklusif itu misalnya Pak Abu ini pemilik rahasia dagang. Kemudian dia memberikan lisensi kepada Pak Ujang dengan cara mengirim dono. Masih ingat kan? Jadi kemarin cara memberikan lisensi rahasia dagang kan dia bisa datang sendiri ataupun menyuruh pihak lain, pihak ketiganya. Nah, dia mengirim dono. Yang mana dono ini merupakan staf dari Pak Abu yang dia ahli dalam melakukan prosedur pengolahan produk di perusahaan. Akhirnya dia dikirim untuk melakukan hal yang sama di perusahaannya Pak Ujang. Tapi suatu ketika dono ini sakit seperti itu, sakit parah dan tidak bisa datang, maka Pak Abu bisa dong dia mengirim staf lainnya, misalnya Kasino atau Indro, untuk melakukan perbuatan yang sama yang seharusnya dilakukan dono untuk perusahaan Pak Ujang di dalam pemberian lisensi rahasia dagang itu sebenarnya. Tapi kalau desain industri tidak bisa seperti itu, tidak ada kata lainnya seperti itu. Itulah intinya. Jadi mencoloknya di situ ya. Oke, kemudian next kita akan beralih kepada subjek desain industri. Wah, ada Dian Pelangi di sini. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai subjek desain industri ini sebenarnya ada dua model seperti itu, perseorangan dengan berkelompok. Maksudnya yang pertama, ketika kita berbicara mengenai subjek desain industri perseorangan, maka yang berhak memperoleh hak desain industri ini adalah pendesainnya, atau yang menerima hak tersebut adalah dari pendesain seperti itu. Jadi memang satu ya, perseorangan. Sementara kalau seumpama berkelompok, jadi memang kalau dalam hal pendesain ini terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak desain industri ini akan diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali jika memang mereka memperjanjikan lain seperti itu. Jadi misalnya jika sebuah desain produk seperti itu dibuat oleh 3 orang pendesain, misalnya model botol tadi itu dibuat oleh 3 orang pendesain, tutupnya
yang A seperti itu, Pak A, karena merasa madu itu gampang tumpah, jadi harus tutup yang headlock seperti itu misalnya. Nah, kemudian dari Pak B, botolnya itu desainnya harus ada estetisnya yang tadi ditunjukkan seperti itu. Itu kan satu kesatuan ya sebenarnya. Kemudian Pak C, karena dia jagonya itu untuk membuat desainnya, gambarnya, perpaduan warna dan garis. Nah, akhirnya 3 orang inilah yang kemudian membuat suatu desain botol produk madu tadi. Nah, akhirnya apa? Maka ketiga orang tersebutlah yang kemudian disebutkan sebagai pendesain seperti itu. Tapi tadi kan saya sebutkan ya, jika kecuali ada perjanjian lain. Kalau memang dari masing-masing pihak itu merasa, udahlah aku kan cuman desain tutupnya, sementara kamu botolnya, sementara kamu perpaduan antara gambar dan garis tadi ya, warna dan gambar seperti itu. Nah, sepertinya yang paling penting ya sudah kita karena ini klub, ketua kelompoknya misalnya yang Pak A yang sudah membuat tutupnya, dan itu yang paling berfungsi seperti itu, yang paling mencolok juga kelihatan seperti itu. Ya sudah, sertifikatnya pakai namanya Pak A saja biar nggak ribet seperti itu. Bisa jadi kalau memang ada perjanjian tertulis ya tentunya dari masing-masing para pihak seperti itu. Ini konsep dasarnya ya adik-adik sekalian. Jadi subjek desain industri itu bisa perseorangan, bisa berkelompok. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam hubungan kerja itu? Jadi memang jika suatu desain industri ini dibuat di dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan misalnya. Jadi pemegang hak desain industri ini adalah pihak yang untuk dan juga atau dalam dinasnya itu desain industri itu dikerjakan. Kecuali jika memang nanti ada perjanjian lain di antara kedua belah pihak, dan itu pun harus tanpa mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai di luar hubungan dinas tersebut seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga berlaku kepada desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, ini juga berlaku. Kemudian misalnya jika suatu desain industri ini dibuat ya di dalam hubungan kerja ataupun berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain atau pemegang hak industri, kecuali nanti jika dia diperjanjikan oleh pihak kedua, diperjanjikan lain di antara keduanya seperti itu. Diilustrasikan saja kalau dalam hubungan dinas seperti ini ya, misalnya ada perusahaan minuman, kemudian dia ini memesan sebuah desain kemasan botol kepada pihak ketiga. Maka saat proses pendaftaran desain dari kemasan minuman tersebut, ini wajib yang dinamakan adanya surat pengalihan hak dari pendesain kepada perusahaan sebagai pihak ketiga yang akan mendaftarkan desain industri tersebut. Seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian setelah adanya hubungan kerja, nah apa saja sih hal-hal penting yang terkait pendaftaran seperti itu? Yang pertama, hak desain industri itu diberikan atas dasar permohonan. Jadi tidak otomatis seperti rahasia dagang kemarin. Kalau tidak didaftarkan pun dia sudah dipayungi oleh undang-undang. Tapi desain industri dimohonkan dulu baru mendapatkan hak desain industri seperti itu. Yang kedua, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan inilah yang kemudian dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali kalau seumpama ada terbukti sebaliknya seperti itu. Jadi makanya dari tadi saya tekankan yang namanya tanggal penerimaan, karena itu penting untuk membuktikan siapa yang terlebih dahulu mengajukan permohonan atas desain industri kepada HKI seperti itu, kepada DJKI maksud saya seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia ini harus mengajukan permohonan melalui kuasa hukum dong, seperti itu. Jadi memang ya pemohon tersebut nantinya dia harus menyatakan ataupun memilih domisili kuasa hukumnya ini di Indonesia. Kenapa? Kita harus mengingat terus bahwa prinsip dari HKI ini sifatnya adalah
teritori, batasan seperti itu, ada teritorialnya. Ini pula yang nantinya menyebabkan bahwa permohonan bagi pemohon terutama yang memiliki hak prioritas ya. Hak prioritas kan nanti dia sudah tergabung dengan konvensi tadi. Jadi kan bahasanya macam-macam. Nah, oleh karena itu harus diterjemahkan dulu dokumen desain industrinya ini ke dalam bahasa Indonesia sebelum mereka mendaftar. Jadi ketika mendaftar itu dokumen dari desain industri sudah berbahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini terkait permintaan penarikan kembali permohonan. Nah, ini dapat diajukan secara tertulis kepada DJKI oleh pemohon bisa, kemudian oleh kuasanya juga bisa, selama permohonan tersebut belum mendapatkan keputusan seperti itu. Jadi misalnya kita sudah mau mengajukan ini ya, sudah mengajukan ternyata ada yang sama, kemudian ada yang mendaftarkan terlebih dahulu meskipun bukan sama-sama mendaftarkan desain industrinya ya, misalnya kok dia mendaftarkan mereknya dulu kok sama seperti itu. Nah, daripada nanti digugat kemudian ataupun ditolak kemudian batal ataupun dan lain-lain sebagainya, yang intinya karena proses pendaftaran kan dia memerlukan biaya ya, daripada nanti buntung ya bukan untung, ya sudah dokumennya bisa ditarik kembali sebelum adanya keputusan. Oke. Kemudian di sini saya ambil satu contoh kasus mengenai desain industri. Ini sebenarnya bukan hanya desain industri ya. Jadi ceritanya Geprek Bensu by Ruben Onsu ini kan menggugat karena dia sudah mendaftarkan desain industrinya Geprek Bensu ini kepada DJKI, sementara ternyata ada ayam geprek lain, ayam geprek Bensu ini yang juga sudah mendaftarkan di DJKI tapi terkait tentang mereknya. Akhirnya menggugatlah mereka seperti itu. Kalau adik-adik sekalian cermati, hampir sama ya, bahkan sama ya, hanya saja yang satunya ayamnya itu menyilangkan tangannya di punggung, tapi yang satunya itu semacam kayak siap gerak seperti itu ya. Nah, itu kemudian juga dari dalamnya itu sampai saya nyari-nyari ya perbandingannya. Di dalamnya itu kalau dibesarkan pembungkus nasinya yang satunya dengan yang satunya lagi hampir mirip, hanya saja yang satunya ada tulisannya by Ruben Onsu, yang satunya tidak ada, cuman geprek bensu seperti itu saja. Kotaknya juga hampir mirip sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian kita bisa cek ya, kalau adik-adik sekalian mau cek di Badilak seperti itu. Di situ maaf bukan Badilak ya, pengadilan niaga ini ya, putusan-putusannya. Nah, ini merupakan kasus antara PT Ayam Geprek dari Beni Sujono dengan Ayam Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu seperti itu. Meskipun pada akhirnya singkatnya cerita nanti Ruben Onsu ini kalah dalam gugatan desain industri melawan PT Ayam Beni Sujono ini seperti itu, dan akhirnya nanti juga ada ganti ruginya seperti itu yang akan kita paparkan nanti di akhir ya, berapa besaran. Intinya meskipun beda-beda modelnya, entah itu desain industri, entah itu merek atau apa, jadi dilihat siapa yang pertama kali daftar juga. Kemudian kita harus pastikan ketika kita bilang ini desain industri kita, ini adalah kemasan ayam geprek saya dan ini inovasi dari kami, kayak gini modelnya, harus pastikan benar-benar tidak ada yang seperti ini. Nah, kalau seumpama ditemukan ternyata di pasaran sudah ada yang seperti itu, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, bahkan sudah lama memiliki kemiripan juga, meskipun dia didaftarkannya dengan model lain, didaftarkan dengan merek ya. Kalau yang di Beni Sujono ini ya kita tetap tidak bisa untuk mendaftarkannya sebagai desain industri. Bahkan ketika sudah diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen HKI-nya bahwa kita sudah memiliki hak pemegang dari desain industri tersebut, ya bisa dibatalkan pendaftarannya seperti itu jika ditemukan adanya kesamaan dengan yang lainnya seperti itu, dan bahkan mereka tidak lebih baru dari kita, artinya lebih melawang mereka seperti itu. Itu sekilas kasus ya dari desain industri ini. Yang kemudian
Setelah itu, kalau kita sudah memiliki hak eh, pemegang desain industri, kemudian bisa tidak dialihkan? Bisa sekali, seperti yang lalu-lalu ya, bahwa hal ini juga bisa dialihkan seperti itu sebagai benda tak berwujud ya. Ini kan hak, pengalihan hak. Dengan cara apa? Bisa waris, pewarisan, bisa juga hibah, pemberian, kemudian wasiat, ataupun perjanjian tertulis, ataupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan, seperti itu. Dan tentunya ini harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat di dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal yang tentu harus membayar biaya, dan semua itu sudah diatur di dalam undang-undang ya. Nah, kemudian konsekuensinya apa, Bu? Nah, kalau tidak dicatat di dalam daftar umum desain industri, akibatnya nanti dia tidak menimbulkan akibat hukum pada pihak ketiga, seperti itu. Kemudian eh kalau tidak didaftarkan, maka bagaimana dengan lisensinya? Seperti itu. Demikian juga dengan lisensinya. Perjanjian lisensinya itu kalau tidak didaftarkan ya di dalam daftar umum desain industri, dia juga nantinya tidak berlaku kepada pihak ketiga. Dan yang mana pengalihan itu nanti harus diumumkan di dalam berita resmi desain industri, seperti itu. Kemudian, ada catatan di sini bahwa pengalihan hak desain industri ini tidak akan menghilangkan hak pendesain untuk tetap mencantumkan nama, kemudian identitasnya baik dalam sertifikat desain industri, kemudian berita resmi desain industri maupun daftar umum desain industri, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai lisensi seperti itu bahasanya. Oke. Jadi lisensi ini apa, Bu? Lisensi ini izin. Izin apa? Izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak. Jadi bukan pengalihan hak ya, pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Inilah yang kemudian membedakan antara peralihan dengan pemberian hak, seperti itu. Kalau pengalihan hak berarti sifatnya karena pengalihan hak milik, ya sudah, jangka waktunya ini sesuai dengan jangka waktu desain industrinya 10 tahun, ya sudah 10 tahun nanti ininya. Tapi kalau sama pemberian hak, misalnya bisa jadi dia hanya memberikan lisensi per bulan, bisa. Kemudian syaratnya juga bisa, misalnya desain industrinya cuman part apa saja, tidak semua kemasannya yang kemudian diberikan, itu bisa. Dan intinya di situ nanti ada manfaat untuk bisa menikmati manfaat ekonomi, seperti itu. Itu inti dari lisensi. Oke, kemudian setelah ada lisensi, nah pemegang hak desain industri ini bisa apa? Yang pertama, jadi pemegang hak desain industri ini mereka akan berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan, baik itu melaksanakan hak desain industri itu sendiri, ataupun dia juga bisa melarang orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, ataupun mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, seperti itu. Kemudian juga pemegang hak desain industri ini tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan. Hak industri itu sendiri juga sama ya, melarang untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, ataupun mengedarkan, kecuali jika ada perjanjian lain, seperti itu. Dan ini pentingnya ya, perjanjian lisensi ini dilarang untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, dan juga memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti itu. Oke, selanjutnya tentang pembatalan pendaftaran seperti itu. Kenapa bisa dibatalkan, Bu? Apa penyebabnya? Seperti itu. Jadi kalau kita melihat adanya pembatalan pendaftaran desain industri ini bisa disebabkan oleh dua hal.
Yang pertama, ini karena permintaan pemegang dari hak desain industri. Oke, jadi desain industri yang terdaftar ini bisa dibatalkan oleh DJKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri itu sendiri, seperti itu. Dan yang kedua, pembatalan pendaftaran ini juga bisa dikarenakan adanya gugatan. Jadi gugatan pembatalan pendaftaran desain industri ini bisa diajukan oleh pihak-pihak yang mereka merasa berkepentingan di dalamnya, dengan alasan bisa aja pertama seperti terungkap adanya bahwa itu bukan lagi desain industri yang baru, seperti itu. Ini sudah ada dari zaman dulu, sudah ada, cuman dia ingin mendaftarkan hal itu. Nah, itu. Kemudian juga kalau misalnya ada yang ditemukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketertiban umum, agama, dan juga kesusilaan, yang mana semua gugatan itu nanti diajukan kepada pengadilan niaga, seperti itu. Lalu oke, apa akibatnya kalau ada pembatalan pendaftaran, Bu? Jadi, pembatalan pendaftaran desain industri ini nantinya akan menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut, seperti itu. Kemudian, kalau yang membatalkan pemegang haknya kan sendiri enak ya, sepertinya ya sudah selesai. Lalu bagaimana kalau ada gugatan, kemudian lalu bagaimana lisensinya? Dia sudah terlanjur memberikan lisensi misalnya kepada pihak lain. Nah, terus ada pembatalan pendaftaran karena gugatan, bagaimana? Seperti itu. Jadi, di sini kalau misalnya ada pembatalan pendaftaran yang berdasarkan gugatan, ini ada dua. Yang pertama, penerima lisensi ini akan tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi itu. Jadi dia boleh pakai. Kedua, penerima lisensinya ini tidak wajib lagi meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang hak desain industri yang haknya dibatalkan itu. Tetapi dia wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang hak desain industri yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian, tentang penyelesaian sengketa di desain industri. Jadi ini ada beberapa part. Yang pertama kita akan pelajari dari model gugatannya. Jadi pemegang hak desain industri atau penerima lisensi ini dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja ataupun tanpa hak melakukan perbuatan, misalnya saja mereka ini melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, ataupun jika ada orang lain yang tanpa persetujuannya ini membuat ataupun memakai, menjual, apalagi sampai mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri, mereka bisa digugat. Pertama, gugatan ganti rugi bisa, ataupun juga menghentikan semua perbuatan tersebut. Jadi yang awalnya ekspor impor sudah dihentikan, seperti itu. Nah, kemudian mengajukannya kemana kalau ada perkara seperti ini, ada konflik seperti ini? Nah, ini bisa diajukan ke pengadilan niaga. Selain itu, ini kan kalau pengadilan niaga berarti sengketa dia memakai jalur litigasi ya, tapi juga bisa digunakan jalur non litigasi, yang mana perkara para pihak ini sebenarnya bisa diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, seperti itu. Dan yang terakhir mengenai ketentuan pidana. Jadi siapapun yang mana dia akan sengaja ataupun tanpa hak untuk melaksanakan pelaksanaan hak desain industri ini, yang mana desain industri ini dimiliki oleh pemegang hak desain industri ini, dan dia melakukannya tanpa persetujuan ataupun dia
entah itu perbuatannya membuat, memakai, ataupun menjual, mengimpor, mengekspor, ataupun mengedarkan, dia itu bisa dipenjara paling lama 4 tahun ataupun bisa mendapatkan denda paling banyak 300 juta rupiah. Dan ini sifatnya dan atau ya, seperti pidana-pidana lain, dan atau bisa juga kumulatif, bisa dipenjara plus denda ataupun penjara saja atau denda saja. Kemudian juga ini ada model hukuman sanksi yang kedua. Nah, ini untuk barang siapa saja yang dia sengaja melanggar ketentuan, misalnya di dalam suatu hubungan dinas dengan pihak lain. Ternyata setelah desainnya jadi, nama pendesain ini tidak dicantumkan dalam sertifikat desain industri, padahal itu haknya. Otomatis pendesain marah dong kepada dinas tersebut. Dan ketika menggugat, yang bertanggung jawab ini bisa dipenjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 45 juta. Dan ini juga sebenarnya ketentuannya juga berlaku bagi pegawai dari DJKI ataupun orang yang karena tugasnya mereka ini bekerja atau atas nama DJKI ini, kemudian mereka tidak merahasiakan kerahasiaan dari permohonan sampai ada pengumuman permohonan, ini juga bisa dipenjara paling lama 1 tahun dan juga denda paling banyak 45 tahun. Tapi yang perlu diingat adik-adik sekalian, tindak pidana di dalam desain industri ini merupakan delik aduan. Maka artinya delik ini hanya bisa diproses apabila ada pengaduan ataupun laporan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, dari perkara ataupun masalah dari desain industri tersebut. Tapi kalau tidak ada pengaduan, ya sudah, tidak apa, seperti itu. Bukan tidak apa ya, tunggu saja seperti itu. Makanya jangan coba-coba, pastikan dulu bahwa desain Anda ini merupakan desain yang benar-benar baru sehingga tidak ada lagi konflik yang demikian, seperti itu. Dan terakhir, alhamdulillah kita sampai pada kuis untuk materi kali ini. Satu kuis untuk kalian, ini ada sebuah cerita ya. Ini ada Pak Guntur membuat desain kursi dari sampah kabel listrik, yang mana ini didaftarkan pada tahun 2010 sebagai desain industri. Kemudian hari ini dia berjalan-jalan ke mall, kemudian menemukan produk dengan desain serupa di sebuah toko milik perusahaan ternama, perusahaan AB. Padahal kemudian pertanyaannya, bisa nggak sih Pak Guntur ini mengajukan gugatan terhadap perusahaan AB? Nah, berikan opini kalian. Baik, alhamdulillah usai sudah materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri materi tentang desain industri ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.